Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam kegiatan kuliah kerja nyata Back to Village 3 Universitas Jember tahun 2021, saya Dayana Husna akan mensosialisasikan materi mengenai manajemen keuangan. Berikut adalah identitas saya yang merupakan bagian dari kelompok 70 yang dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan Bu Nurul Dwi Novika Rumsari. Yang pertama adalah definisi mengenai manajemen keuangan. Jadi di sini ada beberapa ahli yang mendefinisikan apa itu arti manajemen keuangan. Dari S.C. Kuchel, manajemen keuangan berkaitan dengan pengadaan dana dan pemanfaatannya yang efektif dalam bisnis. Adapun menurut Weston dan Brigham, manajemen keuangan adalah bidang pengambilan keputusan keuangan, menyelaraskan motif individu dan tujuan perusahaan. Sedangkan menurut Joseph dan Messi, manajemen keuangan adalah aktivitas operasional dalam bisnis yang bertanggung jawab untuk memperoleh dan memanfaatkan secara efektif dana yang diperlukan untuk operasi yang efisien. Dari berbagai definisi manajemen keuangan menurut beberapa ahli, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen keuangan sendiri merupakan segala kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan cara memperoleh, menggunakan, serta mengelola keuangan perusahaan yang ditujukan untuk mencapai tujuan utama perusahaan. Adapun manajemen keuangan sendiri merupakan hal yang penting yang diterapkan pada perusahaan, dikarenakan keuangan merupakan salah satu fondasi dalam suatu perusahaan yang mana harus kuat sehingga dapat membuat perusahaan tumbuh dan berkembang. Di sini ada beberapa fungsi dari manajemen keuangan dalam suatu usaha. Yang pertama adalah perencanaan keuangan dan peramalan. Jadi, dalam kegiatan usaha tertentu, baiknya direncanakan keuangan yang akan masuk dan keluar dalam satu periode tertentu, sehingga dapat diperkirakan bagaimana keuntungan dan kerugian dalam suatu usaha. Dari perencanaan keuangan tersebut juga terkait dengan fungsi yang kedua, yaitu penentuan komposisi modal. Jadi, modal yang dikeluarkan dalam suatu usaha ada baiknya dapat ditekan seminimal mungkin sehingga dapat memaksimalkan keuntungan suatu usaha. Yang ketiga adalah investasi dana. Dari hasil keuntungan yang didapat dalam suatu kegiatan usaha, kelebihan dari penggunaan keuangan tersebut dapat diinvestasikan untuk penggunaan keuangan di periode yang selanjutnya. Lalu, fungsi yang keempat adalah pertahankan likuiditas yang tepat. Jadi, arus keuangan masuk dan keluar dapat dikira-kira bagaimana jumlah yang tepat. Lalu yang kelima adalah pengelolaan surplus keuangan. Dan yang keenam sebagai seluruh fungsi manajemen keuangan yaitu sebagai kontrol keuangan dalam suatu usaha. Kemudian, apa sih tujuan dari manajemen keuangan? Jadi ada beberapa tujuan utama atau paling umumnya dalam manajemen keuangan suatu usaha, yaitu yang pertama adalah memaksimalisasi keuntungan suatu usaha. Dengan adanya manajemen keuangan, kita dapat melihat bagaimana sih keuntungan dalam suatu usaha itu sebesar apa. Lalu tujuan yang kedua adalah mobilisasi keuangan yang tepat. Jadi, dengan adanya manajemen keuangan, surplus keuangan dapat ditinjau dan dapat dievaluasi sehingga ke depannya di periode selanjutnya jika ingin memanajemen keuangan dapat mengetahui bagaimana sih surplus keuangan yang tepat itu. Lalu yang ketiga adalah kelangsungan hidup perusahaan, karena dalam suatu usaha uang merupakan salah satu fondasi yang kuat tadi sudah disebutkan, sehingga
dikarenakan uang itu merupakan salah satu modal untuk melakukan suatu usaha dalam kegiatan apapun, maka dari itu juga keuangan merupakan hal yang penting dalam kelangsungan hidup suatu perusahaan. Lalu yang keempat, tujuan dari manajemen keuangan adalah koordinasi yang benar. Maksudnya di sini adalah dari adanya manajemen keuangan tersebut dapat diketahui bagaimana sih keuangannya dalam suatu usaha itu, apakah sudah betul atau tidak. Lalu dengan adanya manajemen keuangan dapat menurunkan biaya modal dengan cara meminimalisasi penggunaan modal dengan mencari di mana tempat modal yang lebih mudah dan lebih baik. Lalu apa saja sih aktivitas yang ada dalam manajemen keuangan? Yang pertama adalah aktivitas penggunaan dana. Aktivitas penggunaan dana ini dapat berupa pembelian modal atau pembelian bahan-bahan tertentu dalam suatu usaha, yang mana dalam aktivitas penggunaan dana ini memerlukan dana yang dikeluarkan. Lalu yang kedua adalah aktivitas perolehan dana. Perolehan dana ini dalam satu usaha dapat diperoleh dari adanya penjualan produk usaha tertentu, atau bisa jadi dari hasil sponsorship. Mungkin ada perusahaan lain yang ingin mengajukan kerjasama dengan suatu usaha. Lalu yang ketiga adalah pengelolaan aktiva dalam manajemen keuangan. Selanjutnya, apa saja yang ada, kegiatan apa saja yang ada dalam manajemen keuangan? Yang pertama adalah planning. Planning ini adalah tahap pertama, yaitu merencanakan bagaimana rencana keuangan dalam suatu periode. Lalu yang kedua adalah budgeting. Budgeting ini kita menentukan seberapa besar dana yang maksimal dapat dikeluarkan dalam kegiatan usaha tertentu. Lalu yang ketiga adalah controlling. Controlling ini mengontrol dana dalam suatu usaha secara real time. Bagaimana caranya kita meminimalkan penggunaan dana dalam suatu usaha. Lalu yang keempat adalah auditing. Di sini kita flashback lagi bagaimana manajemen keuangan yang sudah dilakukan, sehingga dilanjutkan dengan proses yang terakhir, yaitu reporting, yang maksudnya adalah seluruh kegiatan dalam satu periode sudah disusun sedemikian rupa sehingga dapat nampak bagaimana proses keuangan dalam periode tersebut. Lalu berikut adalah beberapa tips dalam mengelola manajemen keuangan. Yang pertama adalah tentunya dipisahkan antara rekening pribadi dan rekening keuangan usaha. Hal ini agar tidak ada pencatatan keuangan dalam usaha tersebut. Lalu yang kedua adalah alokasikan pengeluaran untuk menggaji diri sendiri, karena yang melakukan usaha tersebut adalah kita sendiri. Jadi dana dapat dikeluarkan untuk kita sendiri karena kita sudah bersusah payah untuk manajemen keuangan suatu usaha. Lalu yang ketiga adalah buat laporan keuangan sehingga dapat diketahui apakah ada keuangan yang ketelisut, misal masuk ke rekening pribadi atau sebagainya. Juga dapat diketahui seberapa besar keuntungan dan pengeluaran usaha. Lalu yang selanjutnya adalah buat catatan proyeksi arus kas. Kalau misal ada kas masuk dan keluar, itu ada baiknya dicatat dalam suatu kegiatan usaha. Lalu tips selanjutnya adalah menghindari uang menginap di tenaga kerja atau karyawan. Hal ini bisa bahaya karena karyawan tersebut tidak tahu kapan bisa mengembalikan uang perusahaan. Lalu yang selanjutnya tipsnya adalah lakukan cek stok barang sehingga konsumen dapat
membeli secara langsung barang, tidak harus menunggu-nunggu lebih lama lagi. Lalu selanjutnya adalah pisahkan kasir dan akunting. Jadi dari seluruh penjelasan yang sudah dijelaskan mengenai manajemen keuangan, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan itu penting karena ini merupakan salah satu wajah dari perusahaan, sehingga manajemen keuangan itu dapat dilakukan dengan baik. Bagaimana caranya? Dengan melaksanakan tujuan dan tips-tips yang telah dijelaskan tadi. Manajemen keuangan yang baik dapat membantu usaha untuk bertahan dalam jangka waktu yang panjang. Berikut adalah salah satu aplikasi pembukuan keuangan yang mudah dilakukan hanya dengan menggunakan aplikasi Android. Nama aplikasinya adalah Buku Kas. Untuk penggunaan aplikasi ini sendiri akan dijelaskan pada sosialisasi selanjutnya. Sekian presentasi sosialisasi saya mengenai manajemen keuangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.